perkenalkan, nama saya Hilda Rahmania Pangpining Tias dari Fakultas Vokasi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya di kuliah umum MKWU tanggal 14 September 2020 hari Senin dengan judul Pentingnya Wawasan Pancasila dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Ikutin terus ya. Dadah. Kembali lagi dengan aku Hilda Rahmania. Nah, di sini aku akan memaparkan apa sih hubungannya antara pentingnya wawasan Pancasila dengan meningkatkan daya saing bangsa. Oke, Pancasila sendiri dibentuk dengan jeripaya yang sangat luar biasa. Apalagi para pahlawan yang sangat-sangat memikirkan bagaimana caranya agar Indonesia ini memiliki dasar negara seperti halnya negara-negara lain, dan juga membebaskan Indonesia dari penjajahan yang selama ini Indonesia dapatkan. Nah, pembentukan Pancasila sendiri setelah dipikirkan oleh Insinyur Soekarno saat beliau masih sekolah di HBS. Saat itu beliau tinggal di Jalan Peneleh, Surabaya. Beliau tinggal dengan salah satu temannya HBS yang sekolah di HBS juga, yang bernama Hos Cokro Aminoto. Beliau memikirkan saat itu dia berumur 17 tahun. Beliau memikirkan bagaimana caranya Indonesia ini dapat merdeka, bagaimana Indonesia ini, komponen-komponen apa yang harus Indonesia miliki agar Indonesia itu merdeka. Dan salah satunya itu beliau juga memikirkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tapi waktu itu masih belum terbentuk Pancasilanya, jadi dia cuma memikirkan aja. Sampai akhirnya dia sempat diasingkan ke Pulau Bangka. Dia tetap diasingkan lalu dipenjara waktu itu, dan dia masih tetap memikirkan bagaimana dasar negara Indonesia ini dibentuk. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Mei 1945, seorang proklamator bernama Muhammad Yamin pertama kali menggagaskan Pancasila versinya dia, yaitu memiliki 5 dasar juga, dan ya seperti itulah. Lalu tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menggagaskan juga dasar negara menurut beliau. Lalu yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno juga menggagaskan dasar negara yang beliau cetuskan selama itu dari umurnya dia 17 tahun sampai akhirnya tanggal 1 Juni 1945 beliau akhirnya mendeklarasikan dasar negara yang beliau buat. Dan dasar negara yang beliau buat ini hampir sama dengan dasar negaranya kita saat ini, yaitu Pancasila. Isinya hampir sama, tapi akhirnya dan juga beliau juga mencetuskan nama Pancasila, yaitu Panca artinya 5, sila itu adalah dasar, jadi 5 dasar. Lalu akhirnya dibentuklah panitia, di mana panitia 9 waktu itu meringkas, mencetuskan lebih ke mendiskusikan lagi untuk isi dari Pancasila tersebut. Akhirnya dibentuklah 5 Pancasila, yang saat itu sebenarnya di sila pertama agak sedikit bermasalah karena masih condong ke satu agama. Namun akhirnya dibentuklah sebuah Pancasila yang sudah kokoh, yang sudah bagus maknanya, dan menggambarkan rakyat Indonesia seutuhnya, seperti itu. Nah, di zaman globalisasi seperti ini, zamannya serba cepat, kita harus berpikir cepat, karena memang kebanyakan manusia di luar sana itu sudah berpikirnya sudah serba cepat. Nah, untuk itu kita sebagai millennials ini harus meningkatkan daya saing kita, dan dengan menggunakan wawasan Pancasila ini, karena memang para pahlawan itu telah
para pahlawan dulu itu yang merumuskan itu telah berpikir bahwa ini sudah tepat, ini sudah kokoh, dan ini tuh harus kita pakai sebagai dasar negara kita. Untuk itu kita ini harus keluar dari zona nyaman kita yang dulunya yang masih malas-malesan, yang dulunya masih 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 apa sambat kayak gitu-gitu, kayaknya harus dihilangin dulu. Karena apa? Kita ketinggalan oleh daya saingnya zaman sekarang itu yang benar-benar cepat banget. Apalagi kita tuh dituntut untuk berpikir di mana kita harus menemukan strategi yang lebih cepat. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang nggak pernah kena pandemi, saat ya generasi milenial ini kayak nggak pernah kan, pasti kayak pertama kali dapat pandemi seperti ini. Kita harus dituntut berpikir bahwa gimana caranya kita tetap bertahan hidup, kita tetap bertahan dari segala bertahan dan bisa kegiatan seperti biasa walaupun dalam kondisi yang susah seperti ini. Nah, contoh-contoh maka dari itu kita tuh harus patut memiliki rasa empati yang tinggi, harus berpikir yang tinggi supaya kita bisa ikut arus daya saingnya zaman seperti ini. Nah, jadi aku akan ngasih contoh kasus nih. Pasti kalian tahu kan, seperti saat ini kan ada pandemi seperti ini, pandemi COVID-19. Pertama kali muncul itu waktu itu ada di Wuhan, China kan. Tapi Wuhan, China itu nggak langsung yang terpuruk gitu loh, yang dia pandemi langsung ya mati semua, enggak kan. Kayak tapi mereka tuh berpikir gimana sih caranya dia menemukan alat tes rapidnya, alat tes ini itu, terus gimana caranya menyembuhkan, gimana cara mencegah ini. Akhirnya apa? Wuhan yang pertama kali ditemukannya virus tersebut, dia juga pertama kali selesai untuk selesai dalam pandemi COVID-19 itu. Jadi dia dia tuh solidaritas antar negaranya tuh sangat-sangatlah tinggi, dan juga mereka sangat-sangat memperdulikan identitas nasionalnya mereka. Maka dari itu bahkan mereka bisa kompak di mana mereka bisa mengusir ya, istilahnya bukan mengusir ya, kayak bisa menghilangkan COVID-19 itu. Nggak menghilangkan sih sebenarnya, cuman angka positifnya mereka sudah menurun. Berbeda dengan yang saat ini yang positif tertinggi di dunia adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat walaupun Amerika Serikat merupakan negara adidaya, negara yang semuanya tuh nomor satu, kayak ekonomi nomor satu, terus ketahanan nomor satu dan lain-lain. Tapi saat ke pandemi ini Amerika sangat kesakitan dan terhuyung-huyung saat pandemi. Karena apa? Solidaritas antar masyarakatnya itu masih kurang. Apalagi kalau sangat egois sekali saat harus memakai protokol dan lain-lain, masih sangat kurang. Tapi walaupun seperti itu, kita tidak boleh lengah. Jadi kita harus tetap kuat dan tetap mempertahankan identitas nasional kita, ketahanan nasional kita, dan jangan lupa untuk menjadikan Pancasila sebagai wawasan hidup kita, wawasan negara kita juga gitu. Oke, kembali lagi kepada Pancasila. Pancasila merupakan sebagai dasar negara kita yang sudah pasti ya, benar-benar ideologi yang pasti, dasar negara yang pasti, pedoman hidup yang pasti di negara kita. Nah, selama ini kita harus berorientasi bahwa pengembangan karakter dan mendidik kita sebagai manusia berkualitas, dan itu harus berdasar dengan Pancasila. Nah, untuk itu kita harus memiliki haluan atau istilahnya tujuan tertentu. Walaupun kita sudah memakai Pancasila, tapi kalau hidup kita cuman stagnan di situ aja, cuman ya
tapi nggak punya tujuan hidup, nggak punya haluan kita mau kemana, ya kita nggak akan bisa mengikuti arus daya saing zaman milenial ini. Ya untuk itu kita harus punya strateginya itu ya ini, tujuan hidup kita. Misalnya nih, kalau kita sebagai mahasiswa, kita biasanya kan pengennya IPK tinggi, pengen membanggakan orang tua dan lain-lain. Kayak kita tuh harus bisa keluar dari itu. Ya nggak apa-apa sih, itu benar, cuman kita harus punya soft skill lain supaya apa, kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan kita bisa membanggakan, bahkan nggak membanggakan orang tua aja, tapi membanggakan bangsa dan negara. Kalau syukur-syukur bisa membanggakan Tuhan kita masing-masing, kayak gitu. Nah, haluan ini atau tujuan hidup ini itu harus sangat penting untuk kita dorong dan kita kembangkan secara bersama-sama. Karena apa? Indonesia butuh kita dan kita butuh Indonesia, karena kita adalah anak Indonesia yang harus berkembang dan juga harus mengharumkan negara kita sendiri. Nah, untuk itu kita harus menggunakan Pancasila sebagai wawasan haluan hidup kita, haluan berbangsa, bernegara, dan juga berorganisasi. Itu yang paling penting, supaya apa, kita dapat bisa bertumbuh bersama-sama dan juga berguna bersama-sama gitu. Nah, kalau hidup kita nih nantinya kalau misalnya sudah mengikuti value di Pancasila, maka pasti yakin bahwa kita tuh bakalan mendapat kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tuh banyak. Nah, kebahagiaan yang dicapai tentunya lah banyak banget lah. Untuk itu, maka dari itu kita harus mengembangkan segala aspek yang ada di Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai haluan berbangsa dan bernegara. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu.